semuanya. Hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan dari Lukas 1 ayat 13a. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan." Oke semuanya, selamat hari Minggu, Tuhan berkati, God bless you. Selamat hari Natal. Shalom semuanya. Sekarang kami mau menghafalkan ayat hafalan dari Lukas 1 ayat 13a. Lukas 1 ayat 13a. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria." Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, Sebab doamu telah dikabul. sebab doamu telah dikabulkan." Oke semuanya, terima kasih. Selamat hari Minggu. Dadah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Oke, kembali lagi bersama dengan Kak Cinda dan juga Bang Andre. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Walaupun dalam virtual, tidak mengurangi sukacita adik-adik semua ya. Oke, sebelum memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Khususnya pada hari ini, terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami dari awal, tengah, hingga akhirnya, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, berkatilah kami semua, berikan kami ketenangan, bahkan adik-adik juga, berikan hati yang sungguh-sungguh untuk memuji muliakan nama Tuhan. Terpuji dan muliakanlah Engkau ya Bapa, haleluya, amin. Adik-adik semua bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian setinggi-tingginya lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita masih mengangkat pujian ini kembali. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik masih dengan sikap berdiri, kita masih menaikkan satu lagu pujian, Aku Istimewa. Istimewa, karena katamu, aku istimewa, bukan karena tak puji, bukan karena kuat dan hebatku.
darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengajarkan. Aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Adik-adik, kita telah memuji Tuhan. Saatnya kita akan menyembah nama Tuhan. Kita akan menaikkan satu lagu pujian, Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita masih menaikkan pujian itu kembali. Katakan Yesus kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Baik adik-adik, kita akan menyembah Tuhan. Kita tinggikan namanya yang kudus. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa terpuji Engkau ya Tuhan selama-lamanya. Engkaulah yang layak kami sembah, Engkaulah yang layak kami puji. Engkau ya Tuhan Allah kami yang dahsyat, tidak ada selain Engkau ya Tuhan. Bapak, pada hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hikmat yang daripada surgawi, juga Roh Kudus-Mu saja yang menyertai kami dan menghindari kami dari segala gangguan-gangguan roh jahat. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang kelahiran Yesus anak Daud yang dijanjikan. Adik, ceritanya di suatu kota Nazaret hiduplah seorang pemuda yang bernama Yusuf. Yusuf ini masih keturunan bangsawan dari Raja Daud. Tetapi meskipun demikian dia tidak sombong, dia tetap rendah hati dan hidup menurut ketetapan Tuhan.
Nah, si Yusuf ini mempunyai tunangan yang bernama Maria. Maria ini juga tinggalnya di Nazaret. Dia juga mengasihi Tuhan. Dan Tuhan mempunyai rahasia yang besar sekali kepada Maria. Ya, dan untuk itu Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyatakan rahasianya itu kepada Maria. Jadi di suatu hari Maria lagi duduk-duduk. Tiba-tiba ada suara memberi salam dan Maria kaget. Dia melihat seorang malaikat Tuhan di dekatnya. Tiba-tiba dia terkejut dan malaikat itu pun berkata, "Hai Maria, janganlah engkau takut, sebab engkau akan beroleh kasih karunia dari Allah. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan lahir menjadi raja untuk selama-lamanya dan dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi." Mendengar itu Maria heran dan bingung dan berkata kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin aku akan hamil atau melahirkan sementara aku ini belum nikah?" Lalu malaikat itu menjawab, "Janganlah engkau heran Maria, sebab roh Tuhan akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menyertai engkau. Sebab itu anakmu akan disebut anak Allah yang maha tinggi." Setelah mendengar itu Maria menjadi tenang dan dia menjawab, "Saya adalah hamba Tuhan, maka jadilah padaku seperti apa yang engkau katakan itu." Setelah itu malaikat itu pergi dan Maria pergi menemui temannya si Elizabeth ini. Nah, dia bertemu dengan Elizabeth, dia menceritakan semuanya apa yang tadi dikatakan malaikat itu. Dan kemudian setibanya di kota Nazaret, Yusuf melihat Maria hamil. Dia kaget, dia bingung. Bagaimana mungkin Maria bisa hamil sementara kami belum menikah? Lalu si Yusuf berpikir, apa sebaiknya aku tak usah menikahinya saja ya? Si Yusufnya bingung. Kemudian waktu Yusuf tidur, malaikat Tuhan datang ke dalam mimpinya Yusuf dan bilang, "Hai engkau Yusuf, hamba Tuhan, janganlah engkau khawatir menerima Maria untuk menjadi istrimu, karena anak yang di dalam kandungannya itu datang dari Allah. Dan nanti jikalau anak itu telah lahir, engkau harus menamai dia Yesus, sebab dia yang akan melepaskan manusia dari dosa-dosanya." Mendengar itu Yusuf mengerti dan menjadi tenang. Dan ia pun ketika sudah bangun menerima Maria dengan senang hati dan dia berjanji bertanggung jawab atas anak itu. Dan setelah itu Maria dan Yusuf bahagia menantikan kelahiran anak itu, karena mereka mengetahui bahwa anak itu nantinya yang akan menjadi raja atas segala raja dan raja untuk selama-lamanya. Begitupun dengan kita adik-adik. Dengan adik-adik pun demikian. Adik-adik adalah anak yang dijanjikan Allah kepada orang tua adik-adik. Dan Allah mempunyai maksud tersendiri untuk adik-adik di dalam kehidupannya. Kenapa adik-adik diberikan kepada orang tua? Apa maksudnya? Itu pasti ada. Untuk itu adik-adik, kita harus tetap setia dalam kedatangan Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan yang bisa kakak bagikan. Semoga firman ini bisa kiranya kita menjadikan pedoman di dalam kehidupan kita, agar kita selalu tetap percaya pada Tuhan, tidak ragu atas rencana Dia dalam kehidupan kita. Adik-adik, kita akan ada ayat hafalannya yang terambil dari Matius 21 ayat 9b. Matius 21 ayat 9b bunyinya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Sekali lagi, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kita berdoa ya adik-adik.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah boleh kami dengarkan. Kiranya Tuhan ajar kami untuk selalu percaya yakin atas apa yang Engkau perbuat di dalam kehidupan kami, walau apapun yang terjadi saat ini. Kami berdoa juga Tuhan khusus untuk negara kami Indonesia, kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan kiranya kirimkan orang-orang yang berhikmat yang atas kami ya Bapa, sehingga Indonesia boleh pulih, Indonesia boleh sembuh, dan kami bisa beraktivitas seperti semula. Dan Tuhan kiranya Engkau tutup bungkus anak-anak-Mu Tuhan dimanapun kami berada, apapun aktivitas yang kami lakukan, kiranya itu semua atas izin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya kami bisa melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu lagi. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita akan masuk kuis ya adik ya. Kita akan masuk kuis tapi yang paling gampang-gampang sekarang, karena hari ini sudah merupakan suasana Natal. Jadi kita buat pertanyaan yang gampang-gampang aja biar semua bisa menjawab ya adik ya. Kita akan masuk dalam kuis yang pertama. Apakah judul firman Tuhan hari ini? Ayo, pasti masih ingat tadi apa yang kakak guru sekolah minggunya yang ceritakan ya dek ya. Ayo kita kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, sekarang kita akan masuk dalam kuis yang kedua. Dari manakah bahan cerita kita hari ini? Ayo, kalau masih menyimak firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu pasti tahu. Yuk, kita kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, adik-adik sekolah minggu gampang-gampang kan deh ya. Yang penting kita menyimak akan apa yang sudah diceritakan oleh kakak guru sekolah minggu kita. Nah, yang berikutnya yaitu nomor 3. Dari cerita kita hari ini, siapakah orang tua daripada Yesus? Ayo, ini paling gampang kan dek ya. Tadi kan kakak guru sekolah minggu sudah cerita. Nah, siapa yang tahu? Nah, orang tua dari Yesus. Nah, kita kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, masih dalam cerita kita hari ini, Immanuel, apakah artinya? Immanuel, apakah artinya? Ini adalah kuis yang keempat. Pasti tahu ya dek ya. Kita kasih waktu lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, sekarang kita akan masuk dalam kuis yang terakhir. Apakah persembahan orang Majus ketika Tuhan Yesus lahir? Nah, saya ulangi sekali lagi. Apakah persembahan orang Majus ketika datang menemui Tuhan Yesus waktu dilahirkan? Ayo, pasti setiap Natal diceritakan ya dek ya. Ayo kita kasih waktu lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, inilah kuis kita hari ini. Nah, adik-adik sekolah minggu, pasti kalau suasana Natal kita akan pasti merasakan sukacita. Kita tidak perlu baju baru, kita tidak perlu mempunyai sepatu baru, tetapi kelahiran Yesus Kristus adalah yang paling berharga daripada semuanya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus kalau tidak lahir ke dunia ini, maka kita tidak akan mendapatkan keselamatan dan dosa kita tidak akan
diampuni. Nah, sekian pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu lagi minggu-minggu mendatang. Dadah.